Shalom, perkenalkan nama saya Graciela Sayatapi. Saya berasal dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika dengan mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya akan membawakan materi tentang fungsi dasar sistem operasi. Namun sebelum kita masuk kepada materi pembahasan kita kali ini, kita harus melihat materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian sistem operasi, yang kedua fungsi dasar sistem operasi, yang ketiga tujuan sistem operasi, yang keempat jenis-jenis sistem operasi, yang kelima sejarah sistem operasi, dan yang keenam struktur DMA. Yang pertama pengertian sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah software atau perangkat lunak sistem untuk mengelola sumber resource ke hardware agar dapat beroperasi secara optimal dan memudahkan interaksi dengan brainware user. Secara sederhana, hubungan antara software sistem operasi dengan komputer saling membutuhkan satu sama lain. Tanpa sistem operasi, maka komputer tidak dapat menjalankan program. Sebaliknya, pada sistem operasi, tanpa komputer tentu tidak ada gunanya. Yang kedua, fungsi dasar sistem operasi. Yang pertama, menjalankan operasi dasar. Yang kedua, mengatur kinerja perangkat. Yang ketiga, menyimpan program atau aplikasi. Yang keempat, menampilkan visualisasi laman. Yang kelima, mengamankan program. Yang ketiga, tujuan dasar sistem operasi. Tujuan dasar dari sistem operasi adalah untuk mengatur dan mengontrol perangkat keras dan perangkat lunak sehingga perangkat yang ditempatinya bisa diatur dan dikendalikan dengan cara fleksibel tetapi dapat diprediksi. Yang keempat, jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, distributed IOS. Yang kedua, batch IOS. Yang ketiga, mobile IOS. Yang keempat, multi-stacking IOS. Yang kelima, network IOS. Yang keenam, real-time IOS. Yang kelima, sejarah sistem operasi. Menurut Tannenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat dibagi dalam keempat generasi. Generasi pertama. Generasi pertama merupakan generasi awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal ini disebabkan kecepatan untuk manusia menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Generasi kedua. Generasi kedua memperkenalkan batch program system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi secara operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya, fungsi sistem operasi ialah VMS dan IBSYS. Generasi ketiga. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multiprogramming atau melayani banyak programming sekaligus. Generasi keempat. Dewasa ini sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lain. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphic user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini, juga dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecahkan di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Yang keenam, struktur DMA. Direct Memory Access adalah suatu metode pengguna IOA di mana device control langsung berhubungan dengan memori utama tanpa intervensi CPU. Setelah mindset program, printer, dan counter untuk perangkat I/O device control mentransfer bulk data langsung ke penyimpanan, DMA digunakan sebagai perangkat I/O berkecepatan tinggi yang mampu mengirim informasi yang mendekati kecepatan memori.
Hanya terdapat satu instruksi yang dihasilkan per blok yang berbeda dengan perangkat yang mempunyai kecepatan terendah di mana instruksi terjadi per byte. Keuntungan menggunakan mode DMA dapat dilihat dari operasi multitasking seperti Unix. Karena transfer yang data mode DMA akan menghemat sumber daya CPU, SGA CPU dapat menggunakan sumber daya tersebut untuk yang lain. Sedangkan pada DOS kita bisa menunggu operasi selesai terlebih dahulu, baru menggunakan yang lainnya. Ada dua jenis DMA. Yang pertama, third party DMA yang menggunakan DMA control yang terdapat pada mode prod untuk mengerjakan proses. Yang kedua, first party DMA bus mastering DMA di mana proses ini dikerjakan di bagian logik di mana interface card. Sekian dan terima kasih. Shalom.